Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-hadith al-khamis wa thalathun. Hadis yang ke-35, wujubu talabil halal, kewajibannya seseorang mencari perkara yang halal. Hadis yang ke-35 ini Nabi akan memberikan kepada kita poin penting tentang bagaimana seorang mukmin terhadap perkara yang halal untuk dikonsumsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Hadithu hasan, rawahu ad-Dailami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul halali, mencari, at-talab yaitu mencari sesuatu untuk didapatkan, itu namanya at-talab. Talabul halali, mencari perkara yang halal, artinya halal yang diperbolehkan oleh agama, itu namanya halal. Yang dilarang oleh agama itu namanya haram. Yang dihimbau oleh agama itu namanya sunnah. Yang diperintahkan untuk menjauhi tapi tidak haram itu namanya makruh. Jangan dilakukan, dihimbau untuk tidak mengerjakan, itu namanya makruh. Dikatakan talabul halali, mencari perkara yang halal, mencari sesuatu untuk kita miliki yang diperbolehkan oleh agama, wajibun, itu wajib hukumnya, ala kulli muslimin, bagi setiap seorang muslim. Jadi seorang muslim itu diperbolehkan untuk menikmati dunia, untuk menikmati apa yang Allah ciptakan, tapi carilah hal tersebut dari segi yang halal, apapun itu. Al halalu bayyin wal haramul bayyin. Yang halal itu sudah diterangkan sama Allah, dan yang haram sudah diterangkan juga oleh Allah lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mencari perkara yang halal itu wajib bagi seorang mukmin. Artinya apa? Wajib ala kulli muslim, yaitu artinya dalam hadis ini adalah talabul ma'rifatil halal minal haram, yaitu yang dimaksud mencari perkara yang halal itu wajib, dimaksud adalah kita harus mengetahui apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, ini halal atau haram. Jadi bisa diartikan dalam hadis ini, mencari yang halal artinya mencari pengetahuan, mencari daripada ilmu untuk mengetahui ini halal atau ini haram. Yang kita cari ini halal apa haram. Nah, sebelum dicari kita harus tahu dulu ini halal apa haram. Kalau halal teruskan, haram jauhi. Sebagian mengatakan bahasanya yang dimaksud dari hadis ini adalah talabu kasbil halal liqiyamil ma'unah man talzamuhu ma'unatuhu wal ijtihad fil muba'adati anil haram. Yaitu yang dimaksud dari hadis ini bisa juga diartikan adalah, kata para ulama, mencari sesuatu untuk nafkah diri kita dan siapa yang wajib kita nafkahi,
itu hendaknya mencari sesuatu yang halal dan jangan sampai mencari sesuatu yang haram untuk diri kita dan juga keluarga kita. Nah, dari hadis ini kata para ulama bisa disimpulkan adalah hendaknya seorang mukmin itu hati-hati dari makanan. Hendaknya seorang mukmin itu hati-hati di dalam mencari makanan. Paham ya? Hendaknya tidak makan kecuali yang halal, yang dikasih kepada keluarganya. Nanti kita akan terangkan apa sih bahayanya ngasih makanan yang haram. Jadi yang pertama harus hati-hati. Ini terutama yang mencari rezeki, orang laki terutama. Nyari yang halal, harus hati-hati untuk memasukkan rezeki kepada dirinya dan keluarganya. Yang kedua, hendaknya dia menjauhi dari hadis ini, hendaknya menjauhi sesuatu yang haram atau yang disangka haram. Ini haram, sudah jauhi. Kayaknya ini haram, kayaknya tapi tidak pasti. Sudah, yang disangka haram jauhi. Paham ya? Dan yang ketiga dari hadis ini mengajarkan kepada kita apa? Supaya kita itu bertawakal kepada Allah dengan catatan tidak meninggalkan daripada mencari sebab datangnya rezeki. Ini hikmah dari hadis ini. Kita harus tahu apa sih artinya tawakal. Ya kan? Ada sebagian orang itu dikira tawakal itu sudah pasrah. Ini lah ngakan bacaan Allah. Bengkak kakek Jo. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini kita harus cari tahu tawakal. Jangan kok tawakal ke Allah lah. Apa artinya tawakal itu? Dengarkan. Dikatakan oleh Abu Turab An-Nakhsyabi. Abu Turab An-Nakhsyabi mengatakan artinya tawakal. Apa artinya tawakal? Artinya tawakal itu adalah orang dikatakan bertawakal ketika badannya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini namanya tawakal. Badan beribadah kepada Allah. Terus kedua, tu'alliqil qalb birrububiyah. Hati dicantolkan kepada Allah, dipasrahkan kepada Allah. Hati kita pasrah kepada Allah. Yang pertama, badan digunakan ibadah, hati cuma dicondongkan kepada Allah, digantungkan kepada Allah, tidak menggantungkan kepada manusia, gantungkan kepada Allah. Yang ketiga, wattuma'ninah, merasa tenang dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Dikasih bersyukur, dicegah sabar. Kasih rezeki alhamdulillah, nggak dikasih kita sabar. Ini artinya tawakal menurut Abu Turab An-Nakhsyabi. Badan beribadah, hati condongnya sama Allah, hati diri dibuat tenang dengan apa yang diberikan Allah, dikasih syukur, nggak dikasih sabar. Ini artinya tawakal. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada juga seorang saleh yang bernama Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi ditanya, mata yakunur rajulu mutawakkilan. Kapan sih orang laki itu dikatakan bertawakal? Kapan kita dikatakan tawakal? Kapan dikatakan tawakal? Dikatakan idza radiya Allahu wakilan. Orang tawakal itu kalau ada orang pasrah mau menjadikan Allah sebagai wakil kita. Kita pasrah sama Allah, kita wakilkan jiwa, raga, semuanya sama Allah. Ini namanya orang yang tawakal. Ini lebih sederhana artinya, tapi mencakup semuanya. Jadi tawakal itu kita pasrah sama Allah. Ada orang kadang nentang, mata berhasil, mata anda bingkok. Ada ini tawakal. Allahumma shalli Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, jadi tawakal ini pasrah sama Allah. Sebagian sholihin juga mengatakan bahasanya tawakal itu adalah menggantungkan jiwa raga kita kepada Allah seperti pasrahnya seorang mayit di depan orang yang memandikan. Mayit itu, jadi orang tawakal itu siapa? Ini yang ketiga.
Orang tawakal, arti tawakal yang ketiga adalah apa? Pasrahnya kita kepada Allah seperti pasrahnya seorang mayit kepada orang yang memandikan. Dan tawakal itu nggak harus, maksudnya tawakal seperti kata orang awam. Kalau orang awam nyangka tawakal apa, jangan Allah lah. Matalah kawan tawakal. Ada seseorang kelompok datang kepada Sayyidina Umar, rombongan dari Yaman datang ke Sayyidina Umar. Perjalanan nggak bawa apa-apa, nggak bawa makanan, nggak bawa apa. Terus akhirnya ditanya, man antum, siapa kalian, kok masya Allah ini nggak kerja, kok rokokan, dal mundi laki nggak neka torot meliaki mercon oleh terware leduk jolon lagi. Dengarkan, ini orang tawakal. Katanya, siapa kamu? Kami orang yang tawakal. Kata Sayyidina Umar apa? Apa kata Sayyidina Umar? Pertama, man antum? Siapa kalian kok hebat? Nggak mau kerja, nggak mau apa? Kata orangnya, nahnu mutawakkilun. Kami adalah orang-orang yang pasrah semuanya kepada Allah. Sayyidina Umar bal antum mutawakilun. Kamu bukan orang tawakal, benih tukang tawakal, tapi tukang ngakan. Apa nggak kepada tukang ngakan? Tanduk lako lebur legera tukang ngakannya man. Suruh kerja nggak mau, makan lapar minta makan. Ini namanya tukang minta makan, bukan tukang tawakal. Jadi mon bian di lake tanda alako asongkoan aban surban mata alako tawakal benih tawakal tokang ngak wangi. Kata Sayyidina Umar apa? Innamal mutawakkil alladhi yulkil habba fil ard wa yatawakkal 'ala Allah. Orang yang tawakal itu bukan yang pasrah. Orang yang tawakal itu adalah yang menanam bibit di bumi kemudian dipasrahkan sama Allah, hasilnya ini tawakal. Jadi mau ngente area pengemis tukang ngakan, bukan tukang tawakal. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, tawakal itu ada caranya. Ada seorang pemuda ketika dia masuk masjid, dia punya kayak sampean sekarang mungkin punya sepeda motor. Datang ke Rasulullah, aku punya mobil atau sepeda motor ini sepeda motor mau sholat saya, kuncinya didiamkan apa dicabut, unta ini mau ditali ke pohon apa dibiarkan gitu saya sholat tawakal, apa saya tali kemudian saya sholat? Apa kata Rasulullah? I'gilha wa tawakkal, tali ontanya, kamu sholat tawakal sama Allah. Sepeda motor, yang punya sepeda motor kunci setir sholat tawakal. Mun sepeda motor ki nyala arwahnya mana sodako meri kemaling arwahnya. Mun ki sekiranya elang nangis Allah jekal tawakalan. Tawakal itu enggak seperti itu. Bahkan terkadang orang yang kerja itu lebih baik daripada orang yang enggak kerja. Dikatakan Imam Syakik Al-Balkhi. Imam Syakik Al-Balkhi ini ngantarkan temennya yang namanya Ibrahim bin Adham untuk kerja. Ada orang namanya Imam Syakik Al-Balkhi ngantarkan temennya Ibrahim bin Adham, diantarkan mau kemana? Mau kerja, dagang, bawa barangan. Ketika jalan sampai di tengah jalan, Imam Ibrahim bin Adham ini ngelihat ada burung buta muter gini, kemudian ada burung yang lain ngambilkan makan, nyuapi burung yang buta ini. Ngelihat burung yang buta ndak bisa ngomong, ndak bisa SMS, ndak bisa ngemis, ndak bisa ngomong, ini Allah kirim burung yang sehat untuk memberikan makan. Kemudian Imam Ibrahim bin Adham, sudah, Allah lebih perhatian kepada saya daripada burung yang tidak buta perhatian kepada burung yang buta. Sudah, saya tawakal sama Allah, pulang.
Sore ditunggu, datang. Ketika sore datang, kata Imam Syakik Al-Balhi, loh kok sudah pulang? Laris dagangannya? Enggak, belum laku. Loh kenapa nggak jualan kamu? Saya di tengah jalan ngelihat burung yang yang nggak buta, ngasih, ada burung buta, Allah menggiring burung yang nggak buta ini ngasih makanan kepada burung yang buta. Ini burung yang buta tidak dilupakan oleh Allah, lalu bagaimana aku? Kemudian apa? Diketahui oleh Imam Syakik Al-Balhi. Kemudian mengatakan bahasanya, limada radita li nafsik antakuna ta'ir a'ma al-ajiz wala takuna anta ta'ir alladhi yas'a wa yagdah wa ya'ud bi thamarhi 'ala al-umam min hawlihi amma sami'ta qawlu Rasulillah al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Kemudian dikatakan, kamu kenapa kok kepikiran yang jadi burung yang buta? Apa maksudnya Syekh tadi? Allahumma shalli Muhammad. Dikatakan bahasanya, kenapa kamu ridho sebagai burung yang buta? Artinya mengharap kepada burung yang gak buta bawa makanan. Berarti kamu pengen jadi burung yang buta. Tidakkah kamu tahu Rasulullah SAW bersabda bahwasannya al-yadul ulya khairun min yadis suflia. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi itu lebih baik daripada menerima. Kalau memang kita bisa kerja, kita bisa sedekah, kenapa kita harus jadi orang yang minta-minta? Kenapa kita harus nunggu? Artinya apa? Tawakal itu bukan cuma nunggu, tapi tawakal itu harus kerja. Paham ya? Kerja, tawakal. Makanya dikatakan 4 kunci orang kalau kepingin kerjanya itu sukses. Siapa orang kepingin kerjanya sukses harus megang 4 ini. 4 ini yang membuat orang sukses. Apa yang pertama? Niat. Harus niat. Innamal a'malu bin niat. Harus niat. Yang kedua, Allahumma shalli Muhammad. Yang kedua, apa yang kedua? At-takhtid. Selain niat untuk kerja supaya sukses, itu harus ada takhtid, perancangan, perencanaan. Kadang ada orang itu punya megang uang, karena pegang uang banyak, ada promo, barang promo, dibeli semua. Ketika dibeli semua, dia nggak pakai mikir yang mau beli lagi dari saya ini siapa. Kalau pas cuma laku separuh, separuhnya rusak, kan sama aja. Jadi orang kerja, yang pertama niat, yang kedua harus dirancang. Saya mau jual apa namanya ini? Ini ada yang bilang galagil, ada yang bilang jemblem, ada yang bilang bom, ada yang bilang hulu, iya. Ada yang bilang bondem. Apa? Bondem bahasa Jawa ya. Jadi kayak sampean, wah ini ini murah ini, untungnya banyak. Iya, ini mau punya siapa yang mau beli? Gitu. Jadi kalau orang mau kerja itu harus dipikir, saya buka ini, jual ini, siapa yang mau beli? Oh ini es, enak ini es. Hujan-hujan kayak gini siapa sih melia? Paju lemaan karena ibu uang. Kan sama aja. Jadi kerja itu kalau pengen sukses, yang pertama niat harus baik. Apa yang kedua? Perencanaan. Yang ketiga alaqoh. Alaqoh. Berangkat kerja. Jangan cuma barang nunggu, ya sudah saya punya barang, kalau Allah rezeki buat saya ya Allah akan giring kepada saya. Ini bukan kerja. Ini orang males, tukang makan nggak mau kerja namanya. Paham ya? Harus kerja. Iya, Sayyidina Umar bin Khattab itu ngelihat ada seorang ahli ibadah. Kaget Sayyidina Umar. Katanya ketika Sayyidina Umar takjub dengan orang ini, ditanya, hal lahu hirfah? Apa dia punya kerjaan? Fa in qila la, enggak punya kerjaan, cuman ahli ibadah. Saqata min aini, enggak ada harganya di depanku orang itu. Kenapa? Berarti dia cuman mukanya ibadah tapi badannya enggak mau beribadah. Jangan dikira orang yang becak, yang jadi tukang, walaupun kerja ngangkat sampah, walaupun dia nyapu, jangan dikira bahwasannya ini hal yang jelek. Tidak. Bahkan dikatakan bahwasannya
ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan apa? Sumpeknya orang yang nyari kerja kemudian nggak dapat. Orang kerja nyari rezeki halal nggak dapat, sumpek, susahnya orang yang nyari rezeki halal ini bisa menghapus dosa daripada dosa yang tidak bisa dihapus dengan ibadah yang lain, dengan baca Quran, dengan sholat nggak bisa dihapus. Bisanya cuman ketika kita sumpek nyari pekerjaan nggak dapat, nyari yang halal nggak dapat, sumpek itu adalah penghapus daripada dosa kita. Kata Sayyidina Umar, ini pemuda yang jelek, nampaknya janggutan, surbanan, tasbihan, tanda alako mentana gede ya ndak bisa kerja, makanya kau kerja gitu nak, jual surban, ada si majer kerja ya, kerja. Yang penting kerja itu sedikit, nanti Allah kasih jalan dari yang lain. Bahkan dikatakan termasuk tandanya seorang hamba itu dicintai oleh Allah ketika dia kerja dalam satu bidang, Allah kasih rezekinya bukan dari ini, dari arah yang lain. Ini tandanya orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Dia tidak akan menyembah pekerjaannya. Kadang ada orang yang dikasih rezeki dari apa yang dia cari. Anak kerja ini sukses, ini yang buat anak kaya lah kan. Nyembah apa? Nyembah kerjaan. Coba saya tidak kerja ini, tidak mungkin saya kayak gini lah kan. Seolah-olah yang ngasih kerjaan ini. Kerja adalah bentuk tawakal dohir kita. Tawakal dohir kita dengan kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Hati pasrah sama Allah, mau dikasih dari arah ini silakan, mau kasih dari arah situ silakan. Tapi tandanya Allah cinta kepada seorang hamba ketika kita kerja dalam satu segi, Allah ngasihnya dari arah itu. Kita pindah ke situ, Allah ngasihnya dari arah ini. Kenapa? Allah ingin supaya kita tidak menyembah kepada pekerjaan. Terus gimana Beb? Apakah orang yang di rumahnya ada kulkas itu nggak tawakal sama Allah? Ya enggak gitu. Apa kita kerja, keluar jalan bawa makanan yang uang nggak tawakal? Jangan bebas serah, tak gelandangan jadi kakek diki ngemis nanti sama. Bukan, dikatakan bahwasannya Syekh Ibrahim Al-Khawas. Syekh Ibrahim Al-Khawas itu kalau mau pergi, dia ini bawa jarum, bawa benang, bawa gunting, bawa air, sangu makanan. Ketika jalan, bawa tas, isinya makanan, isinya. Ditanya, lima tahbil hadil asya ya Aba Ishaq wa anta min zuhad. Kamu katanya orang yang zuhud, nggak mau sama dunia, tapi kenapa kamu keluar kok sangut tas, isinya uang, isinya jarum, isinya gunting, isinya makanan. Dikatakan oleh Ibrahim Al-Khawas, hadhil asya la tunafi tawakkal. Ini perkara yang aku bawa tidak merusak daripada tawakalku, tidak merusak orang nyangu itu, karena Allah mewajibkan kepada kita. Kalau seumpama saya jalan gitu, kemudian baju saya sobek, ayo mau sholat pakai apa saya kalau udah anu? Kalau saya lapar mau sholat gimana? Kayaknya belum makan. Paham ya? Jadi nyimpennya kita bekal itu bukan dikatakan juga orang yang tidak tawakal. Setan itu sedih kalau ngelihat satu orang ini. Satu yang membuat setan itu sedih. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa yang membuat setan itu sedih? Yang membuat setan sedih itu ketika ada seseorang keluar dari rumah baca doa. Dikatakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, man qala yakni idza kharaja min baitihi, siapa orang yang keluar dari rumahnya kemudian membaca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Baca ini, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. 3 bacaan. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Maka dikatakan bahwasanya Allahumma shalli Muhammad,
ada seruan, orang ini diseru di apa namanya, mendapat kabar gembira. Apa? Hudita, kau telah dikasih petunjuk. Wukita, kau telah dijaga oleh Allah. Wakufita, kau akan diberikan kecukupan oleh Allah. Artinya keluar kamu dalam petunjuk Allah, keluar kamu dalam penjagaan Allah, keluar kamu, maka ketika kamu keluar, apa yang kamu inginkan Allah akan cukupi. Sehingga siapa orang yang keluar dari rumah membaca ini, maka setan nggak mau deket. Ada setan yang mau ganggu, diingatkan dengan setan yang lain mengatakan, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Nggak usah ganggu orang itu sudah dapat petunjuk dari Allah. Nggak usah ganggu orang itu sudah dijaga. Kamu capek ganggu, kamu nggak mungkin bisa. Nggak usah ganggu orang itu telah dijamin rezekinya ketika keluar. Yang penting juga kita harus tenang ya, rezeki itu kita harus tenang apa namanya, dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rezeki sudah dijamin sama Allah. Rezeki sebelum kita lahir itu sudah dijamin. Jodoh, mati, rizki, ini sudah ada. Jodoh, mati, rezeki ini sebelum kita lahir. Ketika kita sudah ditiupkan roh kita di perut, itu sudah dijamin tiga ini. Nah, makanya orang termasuk orang yang paling jelek, yang nanti kalau mati dibalik dari kiblat, adalah orang yang ragu dengan rezekinya Allah. Orang yang ragu dengan rezekinya Allah. Sampai dikatakan bahwasanya ada seseorang di masjid di Mesir. Di Mesir itu ada seseorang makan. Ketika dia makan, ada kucing meong. Kemudian apa? Ini yang namanya apa namanya? Yang namanya makanan diambil dikasih ke kucing. Ketika dikasih di kucing, digigit sama si kucing, dibawa keluar masjid. Masuk lagi kucing, faghaba anu summa atau marotani fa atau aman faghaba anu. Dikasih lagi, keluar lagi. Dikasih lagi, keluar lagi. Akhirnya orang yang ngasih ini mikir, kenapa kucing ini kok cek banyaknya makannya? Akhirnya apa? Diikuti. Ketika diikuti, di luar itu ada beberapa kucing yang dia ini, yang satu patah, yang satu matanya buta. Kucing yang satu ini dikirim oleh Allah, dikasih pemahaman, padahal nggak punya akal, diambil itu kucing. Kemudian apa, kucing ini ngambil makanan dikasih kepada yang pincang, ngambil dengan mulutnya dikasih kepada kucing yang buta. Kemudian orang ini mengatakan, subhanallah, Allah yarzuku hadza wa kaifa yudayyi'u mithli. Allah ingat kepada kucing yang pincang, kucing yang buta, Allah kirimkan kucing yang sehat untuk nyari makanan, untuk diberikan kepada yang buta, untuk diberikan kepada yang pincang. Allah nggak lupa kepada kucing yang buta dan yang pincang. Lalu bagaimana Allah lupa dengan kita? Paham ya? Artinya rezeki itu sudah dijamin sama Allah. Cuman manusia itu terburu-buru. Kalau miara kucing gimana? Enggak apa-apa, tapi hati-hati ya. Ada di zaman Bani Israel itu dimasukkan neraka oleh Allah gara-gara apa? Miara kucing, ditaruh kurungan, nggak dikasih makan. Nah, kucing ini memang para sahabat ada yang namanya apa? Abu Hurairah punya kucing juga, sama kucing kecil dimasukkan. Bapaknya kucing kecil juga ngasih makan kucing. Tapi ya jangan terlalu takut sama kucing. Kadang orang awam terlalu berlebihan kalau sama kucing. Nabrak kucing, tuar, bajunya dibuka. Ada apa buka baju itu? Bajunya dibuka, dibungkus kucingnya, ditahlili. Ya Allah, cek lebur kucing dia, ya Allah. Buat apa ditahlili itu? Kucing itu kalau memang kamu nabrak, ya kan? Kamu nabrak kucing, sudah kamu ambil, kamu kubur, cukup. Nggak usah pakai baju atau pakai apa. Loh, kamu sengaja apa enggak nabraknya? Berendak ya sudah. Saya supir saya kalau ada kucing pas ngebut, ada kucing lewat, tabrak kan kok. Kadang berapa banyak orang itu mati gara-gara menghindar dari kucing. Akhirnya kiainya kecelakaan gara-gara supir mikir lagi kucing. Muljan demak kucing bi kiai. Iya. Saya sopir kadang kalau nyuruh, kenapa? Kucing seplak dulu, pak, muljan kiai ya.
Jadi sama kucing itu nggak usah terlalu takut, kecuali kalau kamu ada kucing diam-diam ditabrak das, lah ini celaka. Jangankan kucing, hewannya, walaupun anjing kalau kamu siksa, kamu ya akan mendapatkan apa namanya, dapat kualat, karena itu makhluknya Allah, nggak sembarangan makhluknya Allah itu. Allah ciptakan itu nggak sembarangan. Dulu ada anjing punya mata 4, ada anjing punya mata berapa? Kan lucu matanya 4. Iya kalau rapi, kalau tidak rapi jelek mukanya anjing ini. Ketika itu subhanallah, ini ada orang ngomong, jeng sudah anjing matanya 4. Allah kasih izin anjing ini untuk ngomong, Dul, demi Allah saya jadi gini, ini pilihannya Allah. Kalau saya boleh milih, saya ingin jadi orang ganteng, lebih ganteng dari kamu. Ini sudah takdir Allah. Paham ya? Jadi ini supaya ada sebagian orang, saya berapa kali pernah ditelepon orang, Habib, jangan kok bini, ini materinya. Kenapa? Saya habis nabrak kucing, celaka saya, celaka. Si. Kucing itu ya apa ceritanya? Saya jalan, Beb, ngebut, saya nggak tahu ketabrak. Nggak taunya istri saya ngomong itu kucing. Waduh Beb, saya susah Beb, celaka saya. Loh kenapa celaka? Wong kamu nabraknya nggak sengaja. Mon beda kucing tang gentangan tabrak bi kakek arwah dosa. Kalau sudah kembut dalam keadaan ngebut, berapa banyak kiai itu ada, mungkin kiai itu mati gara-gara sopir kurang ajar. Mele kucing dibanting setir, kecelakaan, sopirnya mati. Bu Nyai janda. Jadi kalau ada saya sering, kalau saya madhab saya beda kucing Beb, tabrak jangan kok tabrak dina kok sinan gue tuh sana. Kenapa? Dalam keadaan ngebut kucing lewat. Nah, kucing kalau ada kucing yang ngebut kucing ngebut kalau ada mobil ngebut kucing lewat, itu kamu tabrak. Kenapa? Itu sudah didorong sama malaikat, waktunya matinya di tangan eban kamu. Ya kecuali kalau kamu pelan, ada kucing, hindari, berhenti. Sudah ngebut, ya apa? Mau dibalik setir, celaka, mati giaina. Jadi kalau sama kucing, nggak usah terlalu nggak usah terlalu mendewa-dewakan. Kalau bahasa orang nggak usah terlalu itu. Mati ya sudah, tanggung jawab. Mati, ambil, gali, kubur. Seperti itu, paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Kok kucing, walaupun ayam kalau mati ya kita namanya nabrak. Saya pernah dulu masih nyantri sama Beb Hasan, masya Allah kalau nyetir ngebut. Saya sepeda motor, brak, telepon, ya di Widoro deketnya kenapa nabrak ayam 2 cepet ente urus. Siap datang ya dokter, assalamualaikum Bu, aja mate 2 berapa Bu? 50 lah. Iyalah mare 50. Ayamnya makan ya tidak boleh, sudah ditabrak. Kalau sudah mati tidak boleh dimakan. Jadi walaupun ayam, walaupun apapun itu, kita harus memuliakan, tapi jangan terlalu takut. Orang sini terlalu, makanya dikatakan ana indadzonni abdibi, aku itu tergantung prasangka hambaku. Itu Beb, nabrak kucing celaka ya karena kamu nyangka kalau nabrak celaka, ya apa celaka ya Allah. Paham ya? Jadi tergantung sangkaan kita. Jadi sangkaan itu yang sedang-sedang saja sih. Paham ya? Korjek sare man kucing tabrak suruh Habib betek jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kata Rasulullah apa? Talabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari sesuatu yang halal, mengambil sesuatu yang kita yakini halal, itu hukumnya wajib. Jadi kalau ini jelas haram, jangan. Atau diperkirakan ini kayaknya haram, dan jangan. Dengarkan, memang kata para ulama, was-was yang paling baik itu adalah was-was was-was di dalam urusan perut. Paham ya? Was-was di dalam urusan perut. Ini was-was yang bagus, bukan was-was sholat. Allah
Allah, itu bukan was-was orang tak beres. Was-was itu dikasih undi-undi oleh dimaben ngecok, tak apa-apa sekuni paling iridoin. Hari ya was-was itu di sini. Ini punyanya siapa? Ini dari mana? Itu was-was yang bagus. Urusan fulus dari dima. Anu pilihan tinggi, amplopin. Lah ini was-was namanya. Ndak sudah, saya takut ndak niat, ndak bagus, takut ndak enak saya. Lah gitu. Unjuk halal ya. Was-was itu bukan di sholat. Kalau di sholat banyak khilaf ulama mengatakan bagaimana caranya sahnya sholat. Itu bisa dicarikan, dipelintir ke kanan ke kiri. Orang awam itu bisa sholatnya walaupun agak kurang-kurang bisa dikatakan sah. Tapi kalau masalah PC ini yang harus kita perhatikan, karena makanan ini sangat penting. Dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dikatakan jika ada orang yang mau sholat, idza ta'abbada syabu qala syaitan li ikhwani. Ada anak muda sholat Allahu Akbar, setan yang lain sih jangan digoda, lihat makannya apa tadi. Kalau makanannya jadi makanan yang jelek apa? Da'uh yat'ab wa yajtahid faqad kafakum nafsahu. Nggak usah digoda, dia sudah jelek kegiatannya. Karena orang kalau makan makanan yang haram, semua ibadahnya nggak ada nilainya, cuman dapat capeknya, nggak dinilai sama Allah. Paham ya? Jadi setan itu kalau ada orang ibadah dilihat ya apa makannya, dia suka yang haram, anu beb adung kodung, terus mabuduk PC. Walaupun berangkat haji pulang pergi kerincing tetap setan tidak ganggu. Kenapa? Nggak ada hasilnya ibadahnya, karena ibadah yang dilandasi dengan sesuatu yang haram. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada seorang syekh namanya Syekh Fudail bin Iyad. Syekh Fudail bin Iyad itu pernah ditanya, ya Syekh, bagaimana istimewanya shaf pertama? Sholat yang paling bagus itu di shaf pertama. Kemudian apa? Undur kisratak alladhi ta'kul min aina ta'kuluha wa shalli fi shaffil akhir. Kamu kalau mau nyari shaf gak usah shaf pertama. Makanan kamu cek, kalau makanan kamu itu bagus dari yang halal, walaupun kamu shaf terakhir kamu dapat pahala shaf pertama. Tapi kalau kamu makan makanan yang haram, walaupun kamu jadi imam dihitung sholat yang paling akhir. Kenapa? Dari makanan. Dikatakan oleh Imam Muhammad Al-Bagir. Imam Muhammad Al-Bagir mengatakan, "Ma min ibadah afdal min iffatil batan wal farj." Tidak ada ibadah yang lebih afdal daripada apa? Menjaga urusan makanan dan menjaga urusan kemaluan. Kehormatan yang harus paling dijaga adalah kemaluan dan juga perut. Ini kehormatan yang paling harus dijaga. Jangan sampai melakukan sesuatu yang haram di dua tempat ini. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai dikatakan ada 4 orang yang diangkat oleh Allah derajatnya tinggi gara-gara sebab makanan, gara-gara sebab menjaga makanan, diangkat derajatnya tinggi oleh Allah. 4 orang. Siapa? Yang pertama adalah Wuhaib bin Warad, diangkat derajatnya tinggi gara-gara menjaga makanan. Yang kedua, Ibrahim bin Adham. Yang ketiga, Yusuf bin Asbad. Yang keempat, Salmun Al-Khawas. Ini diangkat derajatnya gara-gara apa? Gara-gara makanannya bagus. Apa beb makan apa? Kenapa kita disuruh Nabi untuk makan makanan yang halal? Apa beda makanan halal sama yang halal? Oh sama, ini kenyangnya sama. Lain. 5 istimewanya orang yang makan makanan yang halal. Orang kalau makan makanan yang halal keistimewaannya ada 5. 1, semangat untuk melakukan ketaatan. Man akalal halal atau ad-jawari hausa'am aba.
Siapa orang yang makan makanan yang halal, maka dia akan semangat melakukan ketaatan. Mau atau tidak mau? Nggak usah disuruh, sudah jalan sendiri kebaikan. Kenapa? Makanannya halal. Yang kedua, istijabatud da'wah. Doanya itu dikabulkan. Doanya dikabulkan oleh Allah. Orang kalau makanan halal, doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau ada orang yang makan makanan yang haram walaupun di dalam Ka'bah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ngocak malaikat tak ngeding Allah jong. Kenapa? Bui mulutnya orang yang suka makanan yang haram nggak keluar suara, nggak didengarkan oleh Allah. Allah nggak akan mendengarkan doa-doa kita. Yang ketiga, sholahud dzurriyyah, keturunannya baik. Orang kalau jaga makanan yang halal itu adalah keturunannya baik. Dengarkan, hadiah orang kalau ingin punya anak, si ibu sama si bapak harus memberikan kado untuk anak. Kado yang paling baik, hadiah dari seorang bapak kepada calon jabang bayi adalah mahar yang halal, uang mahar yang halal. Itu hadiah yang terbaik bagi seorang suami untuk seorang bapak. Hadiah untuk anaknya apa? Mahar yang halal. Kalau seorang ibu pengen punya anak, hadiah terindah dari seorang ibu kepada anak apa? Adalah takhfiful mahar, meringankan mahar. Paham ya? Meringankan mahar. Ojo larang-larang rek. Ben praben cek larang. Mangkan ben praben lepas kalah bi janda walan larang gelu. Cek larang. Iya. Seperangkat alat sholat deh iyalah. Galagil. Namanya jangan. Seorang perempuan, karena ini bukan sistem jual beli di sini. Jadi seorang wanita yang baik itu yang dia meringankan daripada maharnya untuk calon suaminya. Waduh, sampai sekarang ini macam-macam. Kalau mau kawin harus ATM. Wah, nggak pakai uang sudah, pakai ATM. Kelas, roti sepikep. Allah, siapa sih nggak akan dah? Paham ya? Jadi peringankan aja, masalah pernikahan itu diringankan. Yang penting halal. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, apa yang keempat? Yunawwiril galab, membuat hati itu terang. Makanan itu berpengaruh kepada hati. Hati kalau terang itu bisa merasakan. Ada sebagian solihin itu kalau makanannya ini ada haram, apa namanya? Tangannya itu gerak. Satu ini tangannya gerak. Kalau kita kan enggak. Kalau ada makanan bukan satu yang gerak, 5 gerak gini. Beli enggak. Ini gerak nyantap rohnya. Allahumma sallallahu ala Muhammad. Nah, yang kelima apa? Litadawi. Makanan yang halal itu berguna untuk obat. Bisa untuk ngobati. Dulu ada seorang solihin namanya Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini sakit, divonis sakit sama dokter, komplikasi. Akhirnya dia ingat pernah dikasih uang sama kiai, kalau dari orang soleh insya Allah banyak halalnya uangnya, sehingga uangnya itu dibelikan tepung, dibelikan gula merah, akhirnya detilah galagil, jemblem, bondem, semeru letuk. Akhirnya apa? 40 hari terapi. Yunus bin Ubaid ini terapi. Terapi apa? Terapi makan makanan halal selama 40 hari. Subhanallah, makan makanan yang halal 40 hari, cek ke dokter, sembuh dari penyakit. Kenapa? Karena makanan yang halal itu bisa mengobati daripada tubuh kita dari penyakit. Allahumma shalli ala Muhammad.